Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Ngobrol asik penuh makna kali ini kita akan ngobrolin tentang sinergi pendidikan di rumah dan pendidikan di sekolah. Tentunya saya tidak sendiri. Di sebelah saya sudah ada Bunda Kartika. Halo Bunda Kartika. Halo Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda Kartika adalah sosok ibu yang memiliki 2 putri cantik dan menggemaskan. Beliau juga adalah orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan. Pendidikan sejatinya adalah hubungan kerjasama yang utuh antara orang tua di rumah dan guru di sekolah. Guru memberikan bimbingan, sekolah memberikan ruang yang nyaman dan kurikulum memberikan arahan dalam berjalan. Nah, bagaimana sih pentingnya peran orang tua dalam pendidikan di rumah menurut Bunda Kartika? Terima kasih Bunda. Dari pengalaman saya berproses menjadi orang tua dan kemudian sekarang memiliki putri yang sudah memasuki fase sekolah, saya menyadari bahwa peran orang tua itu sangatlah penting dalam proses pendidikan seorang anak Bunda. Rumah itu merupakan lingkungan masyarakat yang paling kecil dalam kehidupan seorang anak. Nah, dari rumah ini itu lahir fondasi atau dasar pembentukan pola perilaku atau kebiasaan nih Bunda, kemudian juga kepribadian awal dari seorang anak itu. Nah, hal ini menjadi bekal bagi seorang anak nantinya akan memasuki fase sekolah seperti itu. Saya berdasarkan pengalaman saya bersama dengan suami ya. Sepakat bahwa sebelum kami memasukkan anak kepada lembaga formal di mana itu masuk ke taman kanak-kanak atau lembaga pendidikan sekolah dini, kami sepakat untuk terlebih dahulu melatih anak kami tentang lingkungan sosialnya dengan memasukkannya ke taman pendidikan Al-Quran seperti itu. Jadi anak ini tidak terlalu kaget, biar nggak kaget ya di sekolah itu terlalu kaget dengan aktivitas dia dengan teman-temannya ataupun dengan gurunya seperti itu. Dan di sana dia akan paham bahwa ada sosok guru selain orang tua yang harus dia patuhi, kemudian harus dia hormati seperti itu Bunda. Nah, kalau dari sisi seorang pendidik Bunda, sebenarnya pendidikan anak di sekolah itu seperti apa Bunda? Oh iya baik. Jadi pendidikan di sekolah itu memiliki 2 jenis, yaitu akademik dan non akademik, di mana pendidikan akademik itu meliputi aspek kognitif, aspek bahasa dan juga aspek keaksaraan. Aspek kognitif itu meliputi pengenalan warna, pengenalan bentuk, sedangkan ke bahasa di mana yaitu mendengar, menyerap informasi dan juga berkomunikasi. Selanjutnya aspek keaksaraan di mana di sini kita mengenalkan simbol, baik itu huruf ataupun angka. Untuk yang non akademik itu meliputi beberapa aspek, yaitu ada nilai agama dan moral, aspek sosial emosional, fisik motorik baik itu halus ataupun kasar, dan juga seni dan kreativitas. Pembiasaan yang kita lakukan di sekolah itu mulai dari anak datang, salim pada bu guru, kemudian meletakkan sepatu, tas pada tempatnya, itu juga bekal mereka untuk membentuk karakter pada diri anak itu sendiri. Selanjutnya kita juga mengenalkan untuk lebih dekat dengan Allah melalui kegiatan sholat berjamaah, mengenal Asmaul Husna, baik itu dengan kalimat ataupun gerak dan lagu seperti itu, hafalan surat pendek,
surat-surat pilihan dan juga hadis-hadis dan doa harian seperti itu. Nah, selaras dengan apa yang sudah dilakukan Bunda di sekolah, nah saya bersama dengan suami itu sepakat bahwa apa yang anak lakukan di sekolah itu kalau bisa dibawa ke rumah seperti itu, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah ditanamkan gurunya di sekolah itu alangkah lebih baiknya dibawa ke sekolah, dibawa ke rumah, gitu ya? Betul ya, dibawa ke rumah gitu. Jadi ketika seperti misalnya berdoa sebelum memulai aktivitas gitu ya, kemudian juga merapikan mainan, mengembalikan barang yang sudah digunakan pada tempatnya, begitu ya Bunda. Terus kemudian punya rasa sayang, kasih dan sayang kepada saudaranya dan temannya seperti itu. Itu kan hal-hal yang sebenarnya juga dilakukan di sekolah gitu ya. Betul sekali. Itu yang dilakukan di sekolah dan juga diulang kembali di rumah supaya tujuannya adalah melakukan pembiasaan dan membentuk perilaku yang baik bagi anak tersebut gitu. Sehingga terbentuklah karakter gitu ya. Terbentuklah kepribadian yang baik seperti itu. Yang jelas Bunda Kartika ketika menerapkan itu ya pasti ada prosesnya tidak mudah gitu ya. Tidak mudah, yang jelas ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Betul. Apa sih tantangannya yang dirasakan Bunda Kartika selama ini? Setelah ini ya Bunda, setelah menjalani prosesnya, saya merasakan di zaman yang canggih dan juga serba cepat seperti saat ini, itu yang menjadi tantangan terbesar adalah ada pada soal konsistensi. Bagaimana kami sebagai orang tua itu konsisten dan juga taat atau disiplin ya terhadap apa yang sudah dilakukan. Anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa diberlakukan terlalu longgar atau terlalu ketat atau bahkan terlalu ketat. Harus gitu. luwes gitu Harus ya. luwes. Menjadi orang tua itu banyak seninya seperti itu. Jadi orang tua kan yang juga pasti paham ya dengan karakter anaknya seperti apa. Nah, bagaimana caranya kita bisa tetap di jalan yang benar ya Bunda, maksudnya konsisten melakukan apa yang sudah dimulai ya, pembiasaan-pembiasaan perilaku baik gitu. Terus kemudian juga melakukan latihan-latihan untuk memenuhi pengetahuannya supaya pengetahuannya bisa berkembang dengan baik. Itu kan juga membutuhkan konsisten, disiplin dan juga kesabaran yang luar biasa seperti itu. Nah, selain dari hal itu Bunda, ada juga tantangan lain gitu. Apa itu ya? Tantangan lainnya ini yang biasa kita pegang sehari-hari gitu betul, ya, betul. Handphone Bunda. Jadi handphone ini adalah suatu perangkat yang sebenarnya mempermudah kita, tapi juga bisa menjadi benda yang berbahaya apabila tidak dikontrol dengan baik ya. Anak-anak ini belum mampu untuk memilah dan memilih tontonan apa saja yang bisa mereka tonton gitu, konsumsi. Nah, di situ peran orang tua untuk bisa memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk anak-anak. Nah, pendampingan itu mungkin ya Bunda? Ya, maksudnya pendampingan. Bukan itu saja Bunda, bukan tentang kita sebagai orang tua ke anak gitu, tapi juga bagaimana tentang orang tuanya sendiri gitu kan. Kadang-kala tentang handphone ini orang tua membatasi penggunaannya kepada anak, tapi lupa bahwa sebenarnya orang tua juga harus dibatasi gitu. Betul sekali. Ya mungkin karena kesibukan yang mau tidak mau harus dengan menggunakan handphone. Ya penggunaan handphone tersebut, yang akhirnya anak itu melihat orang tua ini menggunakan gadget lebih lama dalam jangka waktu yang lebih lama, sehingga itu bisa menjadi sebuah orang tuaku loh main handphone gitu ya. Kok aku tidak boleh seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang
seharusnya bisa disikapi ya dengan baik oleh orang tua, seperti itu. Ya benar-benar. Jadi perlu pendampingan, kemudian ada kesepakatan mungkin ya. Betul. Kesepakatan antara orang tua dengan anak itu, misalnya nak nanti kalau sudah 10 menit main handphonenya sudah ya. Sepertinya itu juga perlu diterapkan pada orang tua ya. Iya betul. Ini saya sudah 10 menit, waktunya sudah cukup kayaknya ya gitu ya. Kita letakkan gitu handphonenya ya. Pendampingannya atau mungkin remnya. Remnya gitu ya. Nah dari itu tips yang dilakukan Bunda Kartika itu apa sih ketika berupaya untuk menyeimbangkan antara pendidikan di rumah dan di sekolah? Ini berdasarkan apa yang sudah saya lakukan dengan anak saya. Yang pertama, saya wajib untuk ngobrol ya Bunda dengan anak benar. gitu kan, tentang aktivitasnya di sekolah seperti apa, nyaman tidaknya dia di sekolah gitu, dengan siapa dia hari ini berinteraksi seperti itu. Kemudian yang kedua, wajib ya, kalau seandainya memang ada buku penghubung, kita tuh wajib ngecek Bunda. Wajib ngecek yang ngecek di sekolah gitu ya. Ya, apa yang sudah dilakukan di sekolah, sudah sampai manakah progres atau perkembangan anak saya dalam belajarnya gitu ya. Kalau nggak ada buku penghubung, ya kita bisa menggunakan komunikasi secara langsung, bisa menggunakan WhatsApp ya Bunda. Tidak perlu intens, tapi cukup rutin, dan juga kita harus menjadi orang tua yang terbuka terhadap perkembangan anak seperti apa di rumah gitu. Karena bagaimanapun nanti gurunya juga akan bisa menyesuaikan perlakuan seperti apa nanti anaknya di sekolahan seperti itu. Lalu kemudian juga wajib untuk saya lakukan itu cek grup WhatsApp sekolah. Nah dari situ kan Bunda gurunya informasinya diberikan seperti itu. Nah, intinya dari yang sudah saya lakukan itu, menjadi orang tua itu tidak boleh malas Bunda. Malas belajar gitu tidak ya. boleh malas gitu malas ya. Semuanya nggak boleh gitu. Semalas-malasnya kita menjadi orang tua, masih tetap tidak boleh malas kamusnya gitu ya, menjadi orang tua. Supaya apa? Supaya bisa tetap selaras gitu ya dalam proses pendidikan anak, dan baik di rumah maupun di sekolah gitu. Kemudian kalau yang saya lakukan juga di rumah bersama dengan suami saya, itu juga kami terlibat secara aktif Bunda, karena baik saya dan juga suami saya itu meyakini bahwa dengan keterlibatan kita secara langsung itu bisa mendorong anak dalam berprestasi. Kalau dari sekolah, sebenarnya apa upaya yang sudah dilakukan supaya bisa tetap seimbang begitu Bunda? Iya. Yang pasti seperti yang disampaikan Bunda Kartika, yaitu memaksimalkan komunikasi baik secara WA group atau secara pribadi, karena kita menjaga privasi ya, baik anak maupun orang tua. Dan juga kita sudah melakukan seminar parenting untuk menyelaraskan pola pikir pengasuhan, dan juga ada sebuah pertemuan rutin, yaitu pertemuan rutin wali murid yang dilakukan secara berkala. Jadi intinya menjadi orang tua itu tidak boleh berhenti belajar ya Bunda. Begitupun jadi dengan gurunya. Iya, begitupun dengan gurunya yang terus selalu update tentang perkembangan pendidikan anak di sekolah. Betul. Wah, obrolan kita hari ini cukup bermakna banget ya, daging banget gitu ya. Jadi memang menyeimbangkan pendidikan di rumah dan di sekolah memang tidak mudah. Tapi insya Allah dengan hati yang ikhlas, usaha yang konsisten, dan selalu meminta pertolongan Allah, kita dapat melakukannya dengan baik. Semoga kita dapat menjadi guru dan pendidik serta orang tua yang dapat membimbing anak-anak menjadi generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Bunda Rini, saya Bunda Kartika, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.